Berbagi tips sederhana gimana caranya mengatasi tarikan gerbang yang kasar dan suara yang besar menjadi tarikan yang halus dan lembut. Hai guys, pada video kali ini aku mau share kegiatan kembali, share tips gitu ya. Tapi diawali dengan pagi-pagi buta banget, selesai sholat subuh ini diawali dengan istriku melipat baju. Sekalian aja deh diserikah karena memang kebetulan baju yang diserikah saat ini memang baju yang jadwalnya aku pakai untuk ngantor. Ini adalah seragam pakaianku. Kalau urusan nyetrikah istriku adalah best banget, andalan. Aku tuh nggak suka dan nggak bisa nyetrikah guys. Dari dulu pakaianku itu jarang banget disetrika, tapi alhamdulillah semenjak aku menikah jadi pakaianku selalu licin dan selalu disetrika. Ayo nih, siapa di antara kalian yang hobi banget nyetrikah? Kasih komen ya, baiknya gimana. Mungkin kalian punya tata cara dan tips gitu agar nyetrikahnya hasilnya maksimal dan cepat kilat. Komen di bawah berbagi tips ya. Atau mungkin ada nih di antara kalian yang sama seperti aku yang nggak suka nyetrika, komen juga di bawah. Alasan kalian kenapa nggak bisa nyetrika dan nggak suka nyetrika? Kalau aku sih alasannya karena ngerasa ribet aja gitu ya. Belum lagi ditemani dengan aura-aura dan suhu-suhu panas gitu. Itu yang bikin aku nggak nyaman, makanya aku nggak suka nyetrika. Berbanding kebalik dengan istriku dari rangkaian percuci-cucian, mulai dari nyuci, ngejemur dan lain sebagainya, istriku tuh paling suka banget di part nyetrikanya itu. Di beberapa video yang sebelumnya aku juga pernah bilang begitu ya. By the way, kalian jangan salpok ya sama alas terikahnya. Sebenarnya sih kita punya gitu ya, tapi karena memang kebetulan lagi dicuci, ya udah deh pakai aja tuh istilah tidak ada rotan akar pun jadi. Kita memanfaatkan apa adanya saja karena memang kalau kita harus menunggu perlengkapan yang lengkap benar-benar sempurna semuanya, maka kita tidak bisa bergerak, maka berimbas ke kerjaan kita akan menjadi numpuk gitu guys. Lanjut lagi ya, nyetrikahnya ini udah tahap celana aja, masih dalam posisi pakaianku yang disetrika. Tapi kalau pakaiannya anak kami Gibran, alhamdulillah udah disetrikanya itu tadi malam guys. Oh ya, buat kalian yang salpok sama setrikahnya, cek link di deskripsi ya. Ini adalah merek Philips gitu guys. Ini recommended banget buat kalian yang suka banget nyetrika. Emang sih kalau ibu rumah tangga itu wajib banget nyetrika pakaian baju suami, pakaian baju anak. Terlebih ibu-ibu yang suka punya banyak koleksi gamis-gamis gitu ya, yang suka berjilbab-jilbab juga. Tapi kalau nggak disetrika kelihatannya gimana gitu ya. Makanya satu rumah itu aku saranin kalian itu wajib banget punya yang namanya setrika. Tapi aku rekomendasikan kalian itu punya setrika Philips ini guys, karena memang pengalaman pribadi dia pernah punya beberapa merek yang lain, ternyata kita makainya itu kurang awet gitu guys. Tapi semenjak kita punya yang setrika Philips ini, hasilnya bener-bener maksimal gitu guys. Harganya sih memang agak mahalan dan berbeda dengan merek yang lainnya, tapi kualitasnya itu loh guys, tidak mengecewakan. Kalian kalau lagi nyetrika juga jangan lupa pakai key spray ya, karena kalau kalian pakai key spray jadi nyetrikanya itu lebih gampang guys. Dapetinnya juga mudah ya, bisa di warung, bisa di toko-toko terdekat. Si merah dan si biru juga ada banget tuh key spray. Aktivitas nyetrikanya udah selesai ya, dan ini udah mulai agak terang cuaca di pagi ini. Alhamdulillah istriku juga udah sempat nyuci dan sekarang lagi dijemur pakaiannya. Hari ini dijemur pakaiannya khusus Gibran aja guys. Karena tips nyuci dari istriku adalah kalau misalkan nyuci pakaian itu jangan kita campurkan pakaian anak sama pakaian kita sebagai orang tua. Bener-bener kita harus nyucinya itu khususkan untuk anak guys. Dan sekarang giliran aku guys, ini aku awali dengan nyapu. Seperti biasa, aktivitas nyapu adalah aktivitas wajib di pagi hari. Karena kalau nggak kita nyapu, gimana berantakannya rumah kalau misalkan nggak disapu di pagi-pagi. Terlebih buat kita yang kerja di luar kedua-duanya, kalau misalkan nanti pas kita pulang terus kita ngelihat ada rumah kita itu kotor, ngerasa bad mood aja gitu. Makanya kita awali dan kita siasati dengan kita harus beberes di pagi hari, biar nanti ketika kita pulang kerja kita langsung melihat rumah kita itu dalam keadaan bersih. Aku harap kalian jangan pernah bosan ngelihat aku beberes rumah terus, nyapu, ngepel, pokoknya ngurusin rumah, karena memang ini adalah yang membuat channel aku ini menjadi khas, dan juga pengen menginspirasi orang di luaran sana bahwa urusan rumah tangga juga bukan memang urusan istri saja, tetapi para suami juga bisa ikut campur untuk menjalaninya. Karena sangat jarang banget para suami dan laki-laki ikut campur dalam beberes rumah, ngurusi rumah pokoknya. Makanya ini adalah salah satu wadah aku. Channel ini adalah wadah dan media aku untuk speak up untuk tentang hal ini.
Kalau memang kalian bener-bener penonton setia dan subscriber setia channel YouTube Basar Kerta, kalian sudah pada pasti tahu dong alasan aku kenapa harus ikut dalam beberes rumah ini. Tapi di video kali ini tidak ada salahnya aku mengulangi dan menambahkan ada beberapa alasan kenapa aku harus ikut beberes rumah. Bermaksud meringankan pekerjaan istri karena istri juga tidak standby 24 jam sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga punya profesi yang lain, makanya aku harus ikut andil untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Aku juga memang dasarnya suka banget sama yang namanya bersih-bersih, apalagi beberes-beberes seperti ini. Makanya aku juga di sini mau speak up tentang anggapan yang keliru bahwa laki-laki tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah, karena pekerjaan rumah adalah pekerjaan yang emang identik dengan pekerjaan perempuan atau seorang istri, yang padahal itu adalah anggapan yang keliru selama ini. Aku yakin banyak banget para perempuan dan para istri ingin melihat suaminya terlibat dalam mengurus rumah tangga, khususnya tentang beberes rumah ini, guys. Makanya niatnya di sini aku hadir untuk menginspirasi banyak orang, guys. Terlebih orang suka atau tidak suka itu adalah urusan lain. Asalkan sudah ada niat baik aja, insya Allah itu dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. By the way, nyapunya udah selesai. Habis itu aku langsung mandi dan siap-siap untuk berangkat ke kantor. Tapi pas aku lagi siap-siap, aku baru keinget ternyata di beberapa hari sebelumnya ini pintu gerbang itu suaranya itu besar banget dan tarikannya itu kasar. Jadi suara yang besar itu khawatirnya tetangga pada keganggu gitu, guys ya. Makanya kita nggak enakan gitu. Makanya ini aku ada inisiatif untuk ngasih tips gimana caranya biar pintu gerbang ini hasil tarikannya itu menjadi lebih lembut gitu, guys. Tidak suaranya menjadi besar. Pertama-tama rel gerbangnya itu aku bersihkan terlebih dahulu, lalu kemudian aku taburkan atau mungkin aku semprotkan bekas oli ini, guys. Oli bekas maksudnya, ini itu bukan kecap ya, tapi ini adalah oli bekas yang beberapa waktu sebelumnya aku pernah servis motor di bengkel itu. Aku tidak tinggalin olinya tapi aku bawa pulang karena memang aku manfaatkan untuk aku pakein di rel gerbang ini. Di beberapa video aku yang sebelumnya aku juga pernah share gimana caranya biar tarikan gerbang itu tidak kasar tapi bisa lembut seperti ini ya. Salah satunya caranya adalah cara yang cukup sederhana. Kita tinggal semprotkan aja ke rel gerbang ini itu menggunakan oli bekas seperti ini, guys. Jadi oli bekas itu kalian jangan buang, tetapi bisa kalian manfaatkan untuk melembutkan rel gerbang ini nih, guys. Mungkin cara ini adalah cara yang cukup familiar dan sangat sederhana, tetapi nggak ada salahnya kita sama-sama saling mengingatkan. Karena mungkin ada di antara kalian yang sama seperti aku walaupun udah tahu, misalkan aku tuh kadang lupa gitu ya kalau Anda ada yang aku lihat atau mungkin yang nggak ada yang mengingatkan. Makanya di sini nggak ada salahnya kita sama-sama saling mengingatkan. Perbaiki rel gerbang rumahnya udah selesai, guys ya, dan sekarang saatnya aku lagi pasang sepatu karena aku mau siap-siap pergi kantor. Oke guys, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton, see you next video.